Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, yaitu Redwandari. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan jenis-jenis puisi dalam buku yang berjudul 13 Anak Tangga yang dikelola oleh Bapak Dr. Syafrial MPD. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa buku ini kumpulan puisi-puisi yang diciptakan oleh mahasiswa tamatan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Tentunya sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu ada berapa jenis puisi berdasarkan isinya. Nah, jenis puisi berdasarkan isinya itu ada 6. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Lalu yang kedua ada puisi lirik. Puisi ini terbagi atas 3 lagi, yaitu puisi elegi, puisi selenada, dan puisi ode. Nah, yang ketiga itu ada puisi deskriptif. Puisi ini terbagi 2 lagi, yaitu berupa satire dan kritik sosial. Lalu yang keempat ada puisi ekspresif, yang kelima puisi argumentatif, dan yang keenam puisi persuasif. Nah, puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan tentang penyair, karakter, latar, atau rangkaian peristiwa tertentu yang dapat menjelaskan kisah itu. Atau lebih tepatnya, puisi naratif ini berusaha untuk dengan jelas menceritakan kisahnya, sehingga dapat disampaikan dengan jelas. Puisi naratif terbagi 2, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Puisi balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Dapat diartikan sebagai puisi yang mengekspresikan getaran tirai kehidupan dalam deskripsi perilaku seseorang, baik melalui dialog atau monolog, sehingga ia berisi gambaran objektif tentang sejarah. Yang kedua, puisi romansa. Nah, dari judulnya kita sudah tahu nih bahwa puisi romansa ini pastinya mengandung unsur romantis di dalamnya. Jadi puisi romansa adalah kisah-kisah puitis yang mengandung cinta yang ramai ditulis menggunakan bahasa romantis yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan. Maka seringkali puisi romantis ini juga sering disebut puisi romantis atau puisi cinta. Yang kedua ada puisi lirik. Puisi yang berisi luapan isi batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, baik sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik ini terbagi 3. Yang pertama puisi elegi. Puisi ini adalah puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka atau sedih sang penyair. Lalu yang kedua puisi serenada. Berbeda dengan elegi yang menggambarkan suasana duka, serenada merupakan puisi lirik yang bersuasana senang. Lalu yang ketiga puisi ode. Puisi ini merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya pahlawan. Jenis puisi ketiga yaitu puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Nah, puisi deskriptif terbagi 2, yaitu yang pertama ada satire. Puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua ada kritik sosial. Puisi ini puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, tetapi dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal. Jenis selanjutnya ada puisi ekspresif. Puisi ini di mana pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Pendekatan ekspresif menitik beratkan pengarang dan orientasi ekspresif memandang karya sastra sebagai ekspresi, luapan, ucapan perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang, pemikiran-pemikiran, dan perasaan. Yang kelima, puisi argumentatif. Puisi ini adalah puisi yang mengemukakan pendapat
alasan, contoh-contoh dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan. Tujuannya tentu untuk mempengaruhi orang lain atau para pembaca. Nah, yang keenam ada puisi persuasif. Puisi ini puisi yang bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Nah, setelah menjelaskan beberapa jenis puisi berdasarkan isinya tadi, langsung saja kita masuk kepada contoh puisi dalam buku yang berjudul 13 Anak Tangga ini. Contoh puisi pertama berjudul Bumi. Puisi ini termasuk kepada jenis puisi satir, karena pada puisi ini dapat kita lihat penyair mengungkapkan perasaan ketidakpuasannya terhadap suatu keadaan, di mana penulis di sini menyebutkan bahwa orang-orang mengubah bumi menjadi lautan api, tertindih, termaki, tersakiti. Jika bumi bisa berbicara, ia akan mengeluh dan merintih, walau tak terdengar oleh hati yang tuli. Lalu contoh puisi kedua yang berjudul Takdir. Puisi ini termasuk ke dalam jenis puisi argumentatif. Karena pada puisi ini, penulis mengemukakan pendapat yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi para pembacanya, di mana pada puisi ini disebutkan bahwa aku punya sepasang tangan, tetapi aku tak bisa hadir untuk menggapaimu. Aku punya mulut untuk berbicara, tetapi aku tak bisa mengungkapkan perasaanku. Dan aku punya sepasang kaki, tetapi aku tidak bisa melangkah untuk mencarimu. Namun, hatiku tetap berdoa tentang kebaikan, walau dimanapun, kapanpun kau berada. Nah, puisi ketiga yang berjudul Berpisah. Puisi ini termasuk ke dalam jenis puisi ekspresif, karena dapat kita lihat dalam puisi ini, penulis berusaha untuk mengungkapkan luapan perasaannya yang ia tuliskan dalam puisi berjudul Berpisah ini. Di mana dalam setiap baris pada puisi ini mengungkapkan kesedihan hatinya bila berpisah dengan seseorang, di mana dalam liriknya, jika kita terpaksa untuk berpisah, jangan tanyakan pada puisi ini, aku akan diam membisu sambil menyesal dan terluka kembali. Jika kita terpaksa untuk berpisah, tinggalkan diriku di dalam kesunyian. Aku ingin terbakar hangus di bawah selimut menarik sisa-sisa usiaku. Jika kita terpaksa untuk berpisah, akan kuhitung kata demi kata di suatu kalimat dalam puisi ini. Aku akan kehilangan diriku sendiri. Nah, itulah pembahasan saya pada video kali ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pada buku ini tentunya penulis berusaha mengekspresikan perasaannya melalui puisi-puisi yang terdapat berbagai jenis berdasarkan isinya. Jenis-jenis puisi di dalam buku ini beragam, tergantung kepada perasaan jiwa dan imajinasi pengarangnya pada saat menulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.